Jangan lupakan itu. Mereka orang yang berjasa membawa Anda bertemu dengan Yesus. Dan saya ngomong dengan Anda begini, pendeta yang benar akan membawa Anda kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Kalau Anda pendeta yang membawa Anda kepada dirinya, teologinya, pikirannya sendiri, atau doktrinnya sendiri, pasti bukan pendeta yang benar. Karena pendeta yang benar akan membawa Anda kepada Yesus. Dan setelah itu, dia akan melepaskan tangan Anda, Yesus yang memegang tangan Anda. Dan itu yang terjadi. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu. Jadi setelah orang membawa orang buta, sekarang Yesus menyambutnya memegang tangan orang buta itu. Benar? Ya. Oke, selanjutnya, dan Anda perhatikan ini yang tidak pernah terjadi dalam kesembuhan-kesembuhan yang saya tahu. Satu-satunya cuma ini. Dan setelah Yesus memegang tangan orang buta ini, membawa ia keluar kampung, lalu meludahi mata orang itu, meletakkan tangan di atasnya dan berkata, "Sudahkah kamu melihat?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon." Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sekarang perhatikan saya. Anda tidak akan pernah menemukan cerita ini di dalam Injil lain. Cuma ditulis di dalam Injil Markus. Dan yang unik adalah ketika orang datang pada Yesus, biasanya Yesus mendoakan orang buta sembuh. Bartimeus didoakan sembuh, benar? Orang kusta didoakan sembuh. Tapi yang ini aneh. Keanehan yang pertama, Yesus nggak langsung mendoakan. Yesus memegang tangannya, dan sebelum dia mendoakan, dia membawa orang ini keluar dari kampung. Anda lihat sesuatu yang berbeda? Halo? Setelah itu, dia tidak mendoakan sekali. Dia mendoakannya 2 kali. Oke? Dan Anda nggak pernah lihat ini juga, Yesus mendoakan orang 2 kali. Biasanya sekali. Atau dia menyuruh orang setelah mendoakannya, "Cuci matamu di kolam Siloam." Atau tunjukkan dirimu kepada para imam. Caranya seperti itu. Tapi ketika saya membaca ini, ada hal yang aneh. Kenapa Yesus sebelum mendoakan perlu memegang tangan orang buta ini dan membawanya keluar dari kampung itu? What is going on? Apa yang sedang terjadi di kampung itu, sehingga setelah dia sembuh, ulangi, setelah dia sembuh, Yesus melarang dia masuk di kampung itu lagi. Anda perhatikan ayat terakhir tadi? Setelah dia sembuh, Yesus berkata, "Jangan masuk kampung itu lagi." What is going on? Ada apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ingat kampungnya namanya apa tadi? Saida. Saida. Bukan Tomongon ya. Bukan Medan ya. Bukan Tarutung ya. Bethsaida. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi dengan Bethsaida dari Lukas 10:13. Oke, terima kasih. Sekarang bukan Lukas 10:13. Kita lihat kota Bethsaida. Apa yang terjadi dengan kota ini? Lukas 10, oke, 13. Ya, terus. Ya, stop sampai di sini, stop. Ya, Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau
Betsaida karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat dan telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Berarti kota ini Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi mereka tidak bertobat. Jangan bangga dengan mujizat, karena tujuan mujizat bukan sekedar Anda kagum, wah sembuh hebat Tuhan. Yang penting adalah mujizat di hati Anda. Apakah Anda mengalami pertobatan, pengenalan akan Tuhan yang lebih baik? Halo? Anda tahu ketika Tuhan membuat mujizat, belukar yang terbakar tadi tidak termakan habis. Untuk siapa? Musa. Untuk Musa di padang gurun. Musa melihat itu luar biasa. Tapi bagi Tuhan bukan mujizatnya, itu daya tarik untuk Musa datang mendekat dan Tuhan ingin berbicara kepada Musa. Anda tangkap? Tangkap. Jadi bukan mujizatnya. Yang paling penting adalah Tuhan ingin Anda menangkap sesuatu dari mujizat yang Dia lakukan. Amin. Kalau Anda disembuhkan dari penyakit tertentu, Tuhan ingin Anda hidup sehat. Tuhan ingin Anda bertobat. Tuhan ingin Anda hidup benar supaya Anda tidak sakit lagi. Jadi tangkap. Di balik mujizat ada pesan Tuhan, ada suara Tuhan. Tapi kota ini, walaupun Yesus melakukan banyak mujizat, mereka tidak bertobat. Akibatnya apa saudara? Atmosfer kota itu sangat tidak baik untuk orang ini. Tafsiran saya kemungkinan, ini kemungkinan karena Alkitab nggak menjelaskan secara detail. Nanti di sorga kita tanya orang ini. Kalau dia masuk sorga. Kemungkinan, tafsiran saya sekali lagi, ini John Abdullah MTH, makin tafsiran saya, orang ini pernah disembuhkan. Tapi karena dia masih tinggal di atmosfer lokasi yang bisa terus membutakan dia terus di sana, dia buta lagi. Itu sebabnya orang membawa dia kepada Yesus, jangan-jangan bisa disembuhkan lagi. Itu tafsiran saya, oke? Nanti dua orang yang kita bisa tanya, Yesus sendiri dan orang buta itu. Yesus memegang tangannya keluar dari kota itu. Kenapa? Karena selama dia nggak keluar dari kota itu, mungkin doa Yesus pun sia-sia. Selama dia nggak berpindah dari kota itu, atmosfernya yang merusak hidupnya, dia nggak bisa benar-benar celik. Dia nggak bisa benar-benar melihat dengan jelas. Harus dibawa keluar dari kota itu. Ini yang saya ingin sampaikan. Beberapa Anda, Tuhan ingin membuat perjumpaan yang mengubahkan Anda. Tuhan telah memegang tangan Anda. Sayangnya Anda tidak mengikuti Tuhan untuk berjalan keluar dari kehidupanmu yang saat ini tidak sehat. Pergaulanmu, hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kondisi itu membuat Anda secara rohani buta. Walaupun Anda tiap minggu ke gereja, mungkin Anda berdoa, mungkin Anda orang yang rajin, tapi Anda buta. Karena atmosfer itu sangat mempengaruhi. Pak Pendeta bisa tunjukkan satu bukti lagi ya kita. Oke, saya tunjukkan buktinya. Alkitab berkata begini dalam 1 Korintus
pasal yang saya lihat dulu ya. Saya nggak terlalu menyiapkan firman Allah ini, tapi saya ingat ada 1 Korintus pasal yang 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Oke, benar. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya, ayat 3 dan 4. Mulai ayat 3. Oke, Anda perhatikan ke depan. Mari lihat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi Injil bisa tertutup untuk orang yang nggak bisa melihatnya, berarti buta bagi dia nggak bisa melihat kebenaran itu. Kalau Injil itu tertutup, kenapa tertutup? Perhatikan ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Oke, dia nggak percaya, tapi di balik ketidakpercayaan ada sesuatu yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi orang itu buta secara rohani, nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa bedain mana istri orang, mana istrinya. Buta. Nggak bisa bedain uang dia sama uang negara. Itu namanya buta. Dan orang buta nyanyinya, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Kamu nyanyi katanya, ya saya kan lupa Pak. Nggak bisa lihat. Nggak mungkin lah saya ngomong burung nuri, yang saya nggak pernah lihat burung nuri. Jadi saya nyanyinya, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Banyak orang bisa nyanyinya sama, Tuhan baik katanya, Tuhan setia katanya. Karena Anda buta, Anda nggak ngalamin. Dan kalau Anda nggak ngalamin, jangan-jangan Anda berada di tempat yang salah. Anda berada dalam pergaulan yang salah. Anda berada dalam kondisi, situasi, keadaan, atmosfer yang membuat Anda dibutakan oleh roh jahat. Orang bisa dibutakan oleh uang. Orang bisa dibutakan oleh filsafat dunia yang salah. Orang bisa dibutakan oleh seks. Orang bisa dibutakan oleh kekuasaan. Orang bisa dibutakan oleh segala hal. Dan semuanya itu, di balik itu pasti ada roh jahat yang membutakan. Nah, untuk itu saudara, move on. Move on. Keluar. Dan kita hanya bisa keluar ketika kita memegang tangan Tuhan dan ikuti Tuhan. Orang buta ini setelah tangannya dipegang Tuhan, dia ngikut Tuhan. Puji Tuhan dia buta. Lu mau dibawa kemana? Lu mau dibawa kemana? Ada. Tutup matamu. Percaya saja. Anda harus move on. Keluar. Belajar dari tamuku bolong. Tanpamu aku gak bisa move on. Maaf, ada market tamu bolong. Bolong, Pak. Tanpamu boro-boro saya move on. Ayo move on. Anda bukan pion catur yang Tuhan pindahkan begitu saja. Anda punya free will. Anda punya kehendak bebas. Anda bisa berkata tidak kepada Tuhan.
tapi Anda juga bisa memegang tangan Tuhan dan mengikut Dia kemana Anda dibawa olehnya. Makanya bernyanyilah, peganglah tanganku Roh setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Hari-hari Anda akan berhasil ketika Anda membiarkan tangan Tuhan memegang Anda dan Anda mengikuti Tuhan. Tapi hari-hari Anda akan malam dan penuh duka cita ketika Anda berpikir Anda melek dan Anda berjalan dengan kemampuan Anda melihat dengan mata jasmani. Anda memilih pasangan dengan mata jasmani, cuma melihat luarnya. Anda berpikir dia bintang, setelah menikah cuma kunang-kunang. Makanya Anda perlu berdoa dan berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ketika saya di jalan, saudara, dimanapun saya berjalan, di busway, saya akan bawa saya baca Alkitab. Di mobil dengan keluarga, saya bawa Alkitab dan baca. Tadi di motor, saya memuji Tuhan, handphone saya nyala lagu-lagu rohani. Sampai Tuhan berbicara, khotbahkan tentang Tuhan. Saya ingin Roh Kudus memegang hidup kita. Saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda. Saya nggak peduli khotbah saya jelek atau bagus. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang Tuhan ingin Anda dengar. Amin. Dan hari ini Tuhan ingin beberapa Anda belajar dari Tangku Bolong. Anda harus tahu, tanpa Yesus Anda belum. Tanpa Yesus Anda nggak bisa move on. Ayo keluar dari situasi Anda. Keluar dari pernikahan Anda yang buruk. Keluar. Tapi istri saya begini, istri saya begitu. Anda juga sama. Ketika Anda menunjuk orang lain, bukankah 4 jari pada Anda? Ayo mulai dari Anda. Saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Lihat Tuhan. Biar Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan akan menuntut Anda untuk melakukan sesuatu. Tuhan akan memegang tangan Anda untuk Anda dibawa keluar. Keluar dari situasi yang salah. Keluar dari hati yang salah. Keluar dari kepahitan Anda. Itu membutakan Anda. Kemarin saya melayani di Panti Werda, orang-orang tua, dengan istri, dengan anak-anak. Setelah pelayanan, seorang ibu menghampiri saya, Pak Pendeta, tolong melayani, saya punya keponakan. Ini orang pintar, pekerjaannya bagus, hidupnya berlimpah-limpah, tapi dia hidup dalam loneliness, dalam sadness, dalam kesedihan, dalam kesendirian, karena dia pahit dengan mamanya yang meninggalkan dia waktu kecil. Dan dia harus hidup dengan orang yang berbicara kepada saya, wanita itu. Tinggal di rumah itu yang bukan mamanya. Mamanya pergi jauh ke Amerika, tinggalkan dia akibat perceraian. Dan selalu dia ingat itu, umurnya udah 34 tahun.
Dia ditinggal umur belasan tahun, puluhan tahun dia hidup dalam kepahitan. Dan ketika dia pahit, dia akan menyingkir dari satu tempat, meninggalkan suaminya, meninggalkan semua, sedih dan duka. Dia datang. Dia akan main-main kuku dan lihat cicak-cicak di dinding dan dia merayap. Datang seekor nyamuk hampau di tangan. Dia kaya tapi hidupnya pemerana. Kenapa? Nggak keluar dari situasi itu. Nggak ngampuni mamanya sendiri. Pengampunan, kalau Tuhan suruh Anda mengampuni, bukan untuk orang itu, untuk Anda sendiri. Amin. Buah dari pengampunan, berkat dari pengampunan bukan untuk orang yang bersalah. Hingga Anda berkata, enak aja diampuni. Enggak. Enaknya di lu, bukan di dia. Anda jadi orang bebas. Kalau Anda tidak mengampuni, di pikiran Anda, foto yang banyak di pikiran Anda, diri mereka, diri orang itu, benar nggak? Benar. Mau tidur ingat dia, di WC ingat dia, lagi senang ingat dia. Bodoh sekali Anda. Dia udah main di pinggir pantai Bali, nggak mikirin Anda mikirin dia. Dan waktu Anda pikirkan, aneh. Itu sebuah kebodohan. Anda mesti keluar dari situasi itu. Apalagi itu sudah terjadi 30 tahun lalu. 30 tahun Anda dibuat menderita untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Bodoh. Saya bilang bodoh bukan untuk Anda, ya untuk iblis. Dan kata-kata bodoh juga ada di Alkitab. Anda biarkan 30 tahun Anda dilukai oleh sesuatu yang sudah lewat. Udah lewat. Anda mau benturkan diri Anda sampai bocor ke tembok, itu tidak akan berubah, sudah terjadi. Anda mau goreng leher Anda, tidak pernah berubah, itu sudah terjadi, merupakan sejarah. Anda tidak bisa mengubahnya. Yang perlu Anda lakukan, mengubah hati Anda. Amin. Ampuni. Yesus bilang 70 kali 7. Kenapa? Perlu latihan. Gagal hari ini, besok lagi. Gagal hari ini, besok lagi. Gagal hari ini, besok lagi. Setiap kali Anda mengingatnya, Anda berkata, Tuhan aku ampuni dia. Ingat lagi, Tuhan aku ampuni dia. Mau mukul rasanya, mau meledak, mau melakukan sesuatu yang jahat, mau buang kata-kata kotor, Anda ucapkan, Tuhan aku mengampuni. Sampai ketika Anda ingat dia lagi, Anda bisa bernyanyi, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Anda bisa bersyukur. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni itu Anda bisa ingat, tetap bisa ingat peristiwanya, apalagi peristiwa luka, Anda nggak bisa lupakan dengan gampang. Tapi Anda bisa mengampuni dengan cara ketika Anda mengingat kebaikan Tuhan. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, yang Anda ingat Tuhan itu baik. Lewat peristiwa itu saya bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo move on. Lepaskan pengampunan. Tapi dia terlalu jahat. Karena masalahnya bukan dia, masalahnya di Anda. Mungkin orang itu udah bertobat, udah terima Tuhan, dia masuk surga kalau mati. Anda terus hidup dalam kepahitan, bodoh sekali. Keluar dari situasi itu. Yakin Roh Kudus menjamah hati Anda. Kalau Anda nggak mampu, counseling. Jangan diam. Biarkan orang lain membawa Anda kepada Yesus. Amin.
konseling, disuruh lakukan ini, lakukan itu, jangan merasa ada dokternya. Lakukan saja. Gak bisa Pak, emang gak mampu. Kalau Anda mampu, Anda gak perlu Yesus. Halo? Pak, saya gak bisa. Ya, itu perkara rohani. Jelas gak bisa Anda manusia duniawi, Anda perlu Yesus. Karena itu kita perlu juru selamat yang menyelamatkan kita. Amen. Gak mampu pasti. Siapa yang mampu? Begitu disakiti mengampuni, siapa yang mampu? Tapi dengan Allah Anda bisa melakukan perkara yang besar. Amen. Kalau Anda mengalami perjumpaan yang mengubahkan hati Anda, hati yang baik ini bisa lepas. Ayo lepaskan pengampunan. Dan luka biasanya terjadi dilakukan orang-orang yang paling kita cintai. Nah, kalau tetangga yang jauh di Afrika sana melukai Anda, nggak mungkin lah. Nggak mungkin orang Afrika melukai Anda, kecuali dia datang ke sini. Pasti yang melukai Anda orang yang tiap hari Anda lihat kan, bersama dengan Anda. Anda setrika bajunya, cuci bajunya, yang melukai hati Anda, dan itu sakit sampai kedalaman. Nah, itu baru sakit yang benar-benar sakit. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah mengerjakan kebaikan dalam situasi yang tidak baik. Allah mengerjakan hal-hal yang baik dalam situasi yang tidak baik. Belajarlah dari Yusuf. Saudara-saudaranya menjual dia jadi seorang budak. Anda tahu budak pada waktu itu akan ditelanjangi, dipermalukan. Papanya memakaikan pakaian yang mewah karena dia anak yang spesial. Tiba-tiba pakaian itu dilucuti, ditelanjangi. Benar-benar dipermalukan. Dijual sebagai budak. Diikat kepalanya. Dia menangis. Alkitab berkata, Simeon dan Yehuda ngomong ketika mereka bertemu dengan Yusuf waktu mereka belum tahu. Mereka tahu ketika mereka berhadapan dengan Yusuf, mereka akhirnya mengingat perbuatan yang mereka lakukan kepada Yusuf dulu. Mereka berkata, dulu saya udah bilang kan sama lu, jangan jual adik kita. Sekarang kita kena karmanya. Yusuf memohon, kakak, jangan. Kalau yang menjual orang Afrika, Yusuf ngapain nanti? Yang menjual kakaknya sendiri, yang makan satu meja, tidur mungkin di tempat yang sama, itu sakitnya benar-benar di sini. Tapi saudara dengar, waktu Yusuf bertemu saudara-saudaranya, waktu dia lihat saudara-saudaranya dan menyatakan diri, untuk terakhir kalinya dia menyatakan siapa dia, Alkitab berkata dia menangis dengan keras. Saya tahu tangisan dia ada dua hal. Yang pertama, dia ingin masukin lubang lagi ke mereka, jual jadi budak. Lu gak tahu yang betapa aku menderita. Berjalan puluhan kilometer dalam keadaan telanjang, gak pakai baju. Dijual di pasar budak. Gua udah kerja baik, difitnah sama istri Potifar, tante Potifar. Tahu namanya? Enggak. Nyonya Potifar. Gua udah kerja benar di rumah Potifar. Difitnah, di penjara, gua difitnah juga. Ini gara-gara lo. Emang gak ada sumur di sini pun bisa masukin lo. Saya
Saya tahu dia bergumul dengan hal itu. Tapi di satu sisi Tuhan berbicara, Yusuf, forget it. Lupakanlah. Dia masuk ke kamarnya, nangis. Tangisan istri-istri yang suaminya kacau balau melakukan apa. Kadang-kadang mereka menangis dengan derita yang luar biasa. Gue bikin kopi buat lo, gue cuci baju lo, gue kerja mendapatkan uang untuk lo. Lo enak saja bawa perempuan, lo enak saja berzina. Anda tahu? Gak apa-apa, lepaskan itu. Tapi Anda tahu di mana Anda lepaskan itu? Di hadirat Tuhan. Nangislah di sana, berteriaklah di sana. Dia mengerti masalah. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Jangan cerita sama tetanggamu yang tukang gosip. Ngomong sama Yesus. Bukan aku mau marah, tapi gak bisa. Engkau khotbah sama pendeta yang hitam-hitam itu, yang MTH itu. Ampuni. Tapi gak apa-apa. Di situ Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Beban suami yang dibawa kuntilanak. Beban anak. Beban uang sekolah. Beban utang. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itu pentingnya Anda berdoa, itu pentingnya Anda ke gereja. Yang Anda bawa hidup Anda kepada Tuhan. Yusuf berteriak di sana dan akhirnya dia pulih. Dia mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Dan dia balik ke saudara-saudaranya, hatinya berbeda. Terus dia suruh pegawai-pegawainya keluar dari sini semuanya. Anda tahu dia undang saudara-saudaranya makan bersama dengan dia. Amin. Makan